Cakep banget ya. Kerlap-kerlip. Mita, Cici. main yuk. Gak bisa, Ci. Kenapa? Ini aku mau hias pohon Natal. Gak usah kan masih lama Natalnya. Cici lupa ya. Apa ya? Sekarang tanggal berapa? 19? Nah itu. Oh iya bener lagi Kan Natal ya Mit. Oh iya Nah, maaf iya. lupa banget ya Ci mau ampun. bantuin aku gak hias pohon Natal? Boleh. Ayo yuk sekarang yuk. Yuk boleh yuk. Yeay, udah jadi adik-adik. Bagus banget ya, Ci? Iya bagus banget ya Mita. Makin kerasa aja suasana Natalnya. Lihat no, Cici udah pakai topi Natal. Nah, sebelum kita lanjut untuk memuji menyembah nama Tuhan, kita mau berdoa sama-sama nih, Ci. Kita mau lipat tangannya dan doa akan dipimpin oleh teman The Home. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini ya Tuhan. Sebentar kami mau ibadah, mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan tolong berkati guru-guru kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Yuk, mari kita lebih semangat, kita bangkit berdiri memuji menyembah nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Hei, kita mau kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yuk adik-adik, kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh. Kita mau ungkapkan rasa syukur kita lewat lagu ini. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan
Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan dan juga berkatilah guru yang akan mengajar kami ya Tuhan dalam firman Tuhan. Dalam Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, Cici mau kasih pengumuman nih bahwa minggu depan kita masih ada ibadah The Hope di YouTube ya. Jangan lupa kerjain tugasnya buat absen kehadiran. Untuk orang tua atau adik-adik yang memberikan persembahan bisa ditransfer ke rekening berikut ini. Oke adik-adik, Cici Gea dan Cici Mita pamit undur diri. Dadah. Shalom adik-adik. Nah, mana ya? Ada orangnya enggak ya? Halo. Nah, sengaja nih ya. Koko berdiri dulu dalam keadaan berdiri. Jadi tadi yang kelihatan apa? Ada nggak tuh? Nggak kelihatan kan mukanya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu karakter yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Apa itu ya karakternya? Kalau berbicara tadi tentang tinggi, lalu ini rendah, ya kan? Nah, ini lebih rendah lagi, kelihatan nggak? Apa dia? Apa? Nah, hari ini Koko berbicara tentang yang namanya kerendahan hati. Apakah kerendahan hati itu seperti ini? Rendah gitu ya. Kita ngomong sama orang, kita harus nunduk dulu, kita harus jongkok. Apakah seperti itu? Koko yakin kalian juga tahu bukan seperti itu ya kan? Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk seperti Dia. Seperti apakah itu? Kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Koko akan bacakan Matius 11 ayat 29. Dikatakan di sana, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku," pada Tuhan Yesus ya. Karena aku, yaitu Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi apa katanya? Belajar pada Tuhan Yesus karena Dia lemah lembut, karena Dia rendah hati. Nah, sekali lagi, apakah rendah hati itu seperti ini? Lalu kalau yang kita tinggi-tinggi itu namanya tinggi hati, seperti itu kah? Nah, tentu tidak seperti itu. Apa sih artinya rendah hati, kerendahan hati? Kalau di dalam pengertian yang kita tahu, rendah hati itu tidak sombong, ya betul. Tidak angkuh, sadar bahwa dirinya terbatas. Sadar, menyadari bahwa kita terbatas. Iya betul, terbatas kita ini sebagai manusia. Oleh sebab itu, kita harus memiliki karakter ini, yaitu apa? Rendah hati. Nah, kita tahu kalau kita sadar, yang namanya sadar artinya sadar bahwa saya ini manusia, sadar saya ini masih kecil, sadar saya ini harus dituntun oleh orang tua, harus dibimbing oleh orang tua, harus dikasih tahu oleh orang tua. Oleh sebab itu katanya jangan sombong. Kalau memang kita ada salah, minta maaf, ya kan? Nah, satu karakter yang harus kita miliki yaitu kerendahan hati. Apa sih? Atau bagaimana sih kerendahan hati? Ya, seperti apa sih kerendahan hati? Kita akan belajar. Yang pertama, orang yang rendah hati itu
dia mau menerima nasihat atau pengajaran, mau terima nasihat atau ajaran ya. Dinasihati mau, dikasih tahu dia mau. Kita buka ayatnya di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-9 ya, ayat 9. Mazmur 25 ayat yang ke-9 dikatakan, Ia atau Tuhan itu membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, itu menurut firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan, mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi ketika kita dikatakan sebagai orang yang rendah hati, itu kita mau terima nasihat, kita mau terima pengajaran. Ya, kalau kita dinasihati, kita ikuti, kita mau terima. Jangan, kalau kita dinasihati, kamu jangan seperti ini ya, kamu belajarnya jangan terlalu malam. Enggak mah, aku kan mau main dulu. Yang penting apa? Belajar dulu atau main dulu? Belajar. Sudah waktunya makan, kita makan dulu. Kalau kita dinasihati, jangan jangan malas. Bantu papa, bantu mama. Kita nurut, itu artinya kita orang yang rendah hati. Kita mau dinasihati, kita mau diajar. Ya, ketika kita mau terima nasihat, kita terima pengajaran, diajar seperti 2 kali 2. Ada yang tahu nggak berapa? 4. Iya betul. Lalu 5 kali 5. 25. Nah, ketika kita masih kecil, mungkin seperti umur ya anaknya Koko itu Oscar ya. Ketika dia belum tahu, mungkin umur 3, ditanya perkalian, tentu kalau belum diajar, bisa nggak? Nggak bisa, tidak bisa. Tapi karena sekarang dia sudah belajar, ya diajarin tambahan perkalian, nah sudah ada yang bisa. Kalau tidak salah sampai berapa itu ya perkalian? Nah, mesti ditanya ya sama nanti Oscar. Tanya, dites aja tuh. Tanya Oscar, berapa kali berapa? Dia bisa, kenapa? Sudah diajar. Kalau tidak diajar, tidak mau diajar, nggak mau. Papi, aku nggak mau belajar. Mami, aku nggak mau belajar. Aku mau main game aja. Bisa nggak pintar? Nggak bisa. Oleh sebab itu, nah, orang yang rendah hati dia mau terima apa tadi? Iya betul, nasihat, mau terima ajaran, pengajaran. Ketika dia menerima nasihat, maka yang kedua apa? Dia akan mendapat kepintaran. Mendapat yang namanya hikmat, dikasih kepintaran, dikasih tahu, oh iya, saya udah tahu ya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Karena dia sudah belajar. Jadi, ketika orang yang rendah hati itu mau terima nasihat, mau terima pengajaran, mau belajar, maka dia akan mendapat apa? Kepintaran. Amsal 11 ayat yang kedua. Kita baca Amsal 11 ya, ayat yang kedua. Amsal 11 ayat yang kedua. Dikatakan, jikalau keangkuhan tiba, angkuh, sombong. Lihat saya, katanya. Kalau angkuh, sombong itu tiba juga apa katanya, cemooh. Diomongin orang tuh, kok Sandi tuh sombong tuh. Siapa? Dia sombong. Nah, kenapa dia? Nih lihat saya, itu sombong. No, jangan. Nah,
Ketika keangkuhan tiba, katanya tiba juga cemooh tuh diomongin orang, nanti orang ngomongin. Tetapi hikmat atau kepintaran ada pada orang yang rendah hati. Jadi ketika dia mendapat nasihat, menerima masukan, dikasih tahu ini harus begini ya, kamu harus bagus. Kalau mau bikin teh manis ini ya, tehnya atau gulanya jangan kebanyakan, nanti terlalu manis. Dikasih tahu. Oh iya, kalau gelasnya, misalnya gelasnya sekian, nah gulanya mungkin seperti ini. Misalnya seperti itu. Jangan gelasnya sekian, ya, tangan pokok. Lalu kita gulanya kasih segini. Kebanyakan nggak? Wah iya dong, pasti kebanyakan itu. Nah, karena dikasih tahu, dia tahu, oh iya saya harus gulanya sedikit aja, jangan terlalu banyak. Juga jangan, oh segini sedikit sekali, jangan, nanti tidak manis, ya kan? Nah karena dia sudah dikasih tahu, maka dia jadi tahu, dia jadi pintar. Oleh sebab itu kita harus tahu kalau ketemu orang, misalnya mungkin ketemu om, tante, paman, bibi, atau ketemu oma, opa, lalu kita lihat, wah oma atau opa kita atau om, tante kita sehat nih, selama pandemi ini sehat, mau malah mungkin tambah besar, berat badannya naik. Misalnya tadinya 50 jadi 55 jadi 60. Kita bilang, "Om, tante, gendut amat ya sekarang." Nah itu jangan ya. Nah, kita harus tahu. Oh iya, kita harus ingat. Kita bilangnya gini, "Om, tante sekarang wah tambah sehat ya, tambah seger kayaknya." Nah, beda ya kan? Kalau dibilang, "Om, tante sekarang tambah gendut." Ya, benar kan? Nah, jadi itu namanya apa? Hikmat. Kita tahu kalau dikasih tahu, jangan ngomong gendut. Misalnya, tante gendut banget, lalu papi mami kita kasih tahu, jangan ngomong itu. Kita harus terima. Gimana dong? Gini ngomongnya, sekarang sehat ya, sekarang tambah seger deh. Itu. Kalau kita rendah hati, kita mau terima nasihat itu. Kalau kita sombong, suka-suka aku dong, ini kan mulut aku. Mulut aku punya mulut, aku yang ngomong, terserah dong. Apa katanya? Jangan sombong. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Lalu ketika kita punya kerendahan hati tadi, yang pertama apa? Kita mau terima apa? Mau terima nasihat, mau terima pengajaran, mau diajar. Lalu yang kedua tadi apa? Ketika sudah dapat nasihat, sudah dapat sudah belajar, kita tambah pintar. Yang ketiga, kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya karakter kerendahan hati. Ketika kita orang lihat tahu, ya tuh si misalnya Cici A atau Koko B punya, dia sopan ya, atau misal iya nih, misalnya I atau Nathan atau Sam atau siapapun, Seviska atau Semit atau yang lainnya, dikatakan, wah mereka tuh anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu di mana ya? Mereka sopan-sopan, mereka nggak sombong. Oh, mereka gerejanya di mana? Oh, itu di gereja Bethel Tabernacle, di Dengklok, kalau di Kerawang ada, di Ruko, di Resinda. Nah, wah hebat ya mereka. Nah, yang ketiga dapat apa katanya? Mendapat kehormatan. Dibilang hebat, mendapat kehormatan. Dibilang hebat adalah sebuah pujian. Jadi mendapat kehormatan atau mendapat pujian. Kita lihat ayatnya. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Mana ini? Nah, ini dia Filipi
pasal 2 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, yaitu Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya karena dia punya kerendahan hati sampai rela disalib. Dia bukan penjahat, tapi Yesus mau hati. Ketika dia lahir ke dalam dunia, ya, kita akan menyambut kelahirannya. Untuk apa? Bukan untuk dapat hadiah, bukan untuk dipuji-puji orang, tapi untuk disalib nantinya. Kalau dia sudah besar, dia harus disalib. Nah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Artinya Tuhan Yesus, kita lihat sampai sekarang dia sangat dihormati, dijunjung tinggi, karena dia adalah juru selamat kita. Dia mau rela mati, ya, sampai mati di kayu salib ketika dia datang ke dalam dunia untuk disalib. Nah, Tuhan Yesus mendapat kehormatan. Demikian pun dengan kita, teman-teman ya, anak-anak semua, kita mau punya hati yang rendah hati, jangan sombong. Ya, sehebat apapun kita, itu bukan punya kita, punya orang tua. Orang tua kita pun itu dari siapa? Dari Tuhan. Ya. Sikap kerendahan hati adalah sikap yang disukai oleh setiap orang. Sebab itu mari teman-teman semua, ya, sepintar apapun kita di sekolah, hebat apapun, secantik apapun kita bisa nyanyi dan lain sebagainya, tapi kita harus punya satu sikap ini, satu sifat ini, yaitu apa? Rendah hati. Ya, rendah hati. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan lihat di dalam Amsal pasal yang 15. Amsal 15 ayat yang ke-33. Amsal 15 ayat yang ke-33. Amsal 15 ayat 33. Dikatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kalau kita punya sikap kerendahan hati, rendah hati, tidak sombong, maka itu mendahului kehormatan. Nanti kita akan dihormati orang, kita akan dihargai orang, kita dipuji orang. Tapi yang terpenting apa? Kita rendah hati dulu, ya. Nah, itu teman-teman firman Tuhan hari ini, adik-adikku sekalian. Jadi tadi Koko ada beberapa ayat. Nah, sebagai tugasnya adalah kalian catat ayat-ayat itu. Nanti dikirimkan kepada Cici Itin, Cici Sheryl, dan guru-guru sekolah minggu yang lain ya. Jadi firman Tuhan hari ini kita belajar tentang apa? Iya, kerendahan hati, tidak sombong. Nah, tadi Koko ada sebutkan beberapa ayat. Silakan dicatat, ditulis ayatnya apa saja, lalu kirimkan kepada guru-guru sekolah minggu. Oke, sampai di sini kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang kerendahan hati. Tuhan sendiri yang menjadi sumber, yang menjadi contoh. Tuhan tidak sombong. Tuhan mau rela datang ke dalam dunia ini untuk disalibkan, untuk sangat-sangat direndahkan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kami. Biarlah kami, anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang punya sifat ini, punya karakter ini, yaitu apa? Rendah hati, tidak sombong.
Nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, sehat-sehat semua. Dadah.